Halo, oke ketemu lagi nih sama aku. Ya, hari ini masih dong tentang sosial media. Hari ini agak santai tapi pembahasan kali ini mengenai IG ya. IG apa? Instagram. Tapi Instagram apa aja sih yang harus kita ketahui? Salah satunya sekarang yang lagi fenomenal banget dan banyak banget ditemuin di mana-mana ya. Apa itu? Yaitu fake account. Kan punya fake account ya. Oke, untuk fake account, apa sih itu fake account teman-teman? Yes, fake account itu adalah akun palsu ya, berasal dari bahasa Inggris. Fake itu palsu, account itu akun, dan itu adalah akun palsu. Ya, kenapa disebut akun palsu? Ya karena bukan akun asli. Orang yang mengoperasikannya bukan seperti yang terlihat di Instagramnya. Contohnya, ada akun cewek-cewek cantik isinya kan, ya kan, cewek cantik seksi. Ternyata yang mengoperasikan akunnya itu, yang menggunakan akunnya itu adalah om-om petot, ya kan. Nah, jadi harus hati-hati ya dalam bersosial media ya teman-teman. Makanya itu harus hati-hati. Nah, di sini akan dikupas apa saja karakteristiknya akun palsu itu, kemudian untuk apa sih akun palsu itu mereka bikin, dan bagaimana cara menghindarinya. Oke, kita mulai ya. Oke, yang pertama itu adalah ciri-ciri dari akun palsu. Apa sih ciri-ciri dari akun palsu? Dari mana ya kita bisa melihat ciri-ciri dari akun palsu tersebut? Oke, ciri-ciri akun palsu adalah yang pertama, akun itu mempunyai follower yang sedikit biasanya ya, dan random ya. Followernya itu kita kadang-kadang, kalau kita kan yang punya akun Instagram nih, pasti follower kita teman-teman kita ya kan, atau enggak follower kita teman-teman kita yang di sekolah, di kantor, atau di mana lah, pokoknya teman-teman kita kenal gitu ya, nggak terlalu banyak. Kalaupun ada yang banyak itu biasanya kita juga kenal gitu kan. Nah, kalau akun palsu ini kita bisa lihat di followernya berapa orang nih gitu kan, tapi dia memfollow banyak orang, cuman yang follow dia dikit. Nah, itu hati-hati tuh, biasanya juga akun palsu, karena biasanya kalau teman-teman dia yang dia follow, pasti dia follow back temennya, ya kan. Makanya hati-hati, lihat dari followernya yang pertama. Yang kedua, lihat dari foto profilnya atau foto-foto yang dia share di akunnya. Yang dia share di akunnya itu foto profilnya apa, kemudian yang dia share itu related nggak sama foto profilnya, kemudian setiap sharing post-postnya itu related kah, atau ada hubungan nggak, atau nih random nih, ini yang satu beda, yang satu lagi beda, satu lagi beda. Nah, kira-kira itu akun palsu ya, jadi hati-hati. Kemudian yang ketiga adalah ciri-ciri akun palsu yang ketiga, yaitu lihatlah dari tagnya seperti apa ya, dari teman-teman yang nge-tag dia. Ada nggak teman-teman yang nge-tag dia? Kalau nggak ada, itu berarti kita bisa cek juga tuh, oh berarti ini akun palsu apa enggak ya, atau dia nggak, atau ada tag-tagan dari akun-akun yang lain misalnya kan. Ini aneh nih, misalnya dia di-tag dari akun yang penjualan yang lain, atau dia di-tag oleh orang lain tapi dia nggak kenal. Nah, itu kita bisa ngedetect itu teman-teman. Kita bisa ngedetect itu jika memang kita mencurigai akun tersebut adalah akun palsu ya. Oke, kemudian kita lihat lagi tujuan. Apa sih tujuan orang membuat akun palsu? Apa ya tujuannya? Oke, tujuannya pertama yaitu mungkin saja kan orang yang ingin menipu. Misalnya tadi contohnya ada orang yang mempunyai akun tersebut perempuan, ternyata yang di akun itu dia bikin laki-laki ya kan, akunnya itu namanya laki-laki, kemudian dia posting foto laki-laki yang dia ambil dari manapun gitu ya. Jadi itu termasuk ilegal ya, ngambil foto orang lain gitu kan. Kemudian untuk apa tujuannya? Bisa saja dia menipu wanita-wanita lain, misalnya dia mencari pasangan melalui akun Instagram itu dan dia menipu orang lain gitu. Atau juga bisa menipu dengan cara lain, yaitu berjualan. Nah, ini banyak nih, ada nih salah satu teman aku yang punya pengalaman kayak gitu ya. Jadi hati-hati ya teman-teman, kalian juga hati-hati dengan akun jualan, belum tentu itu asli ya. Jadi kalian lihat itu akun palsu apa bukan. Kalian lihat dari mananya? Dari reviewnya gimana nih, orang-orang pada banyak yang komen gak, kemudian
testimoninya ada nggak, kemudian nomor teleponnya ada nggak, kemudian jelas nggak toko itu memang benar ada. Nah kalau sekarang tuh gampang banget kalau ngelihat toko itu fake atau bukan, kita lihat saja link Shopee-nya mana, link Tokopedia-nya mana, gitu ya. Oke, sebut merek ya nggak apa-apa. Kemudian setelah itu apalagi ya, tujuan orang-orang untuk membuat akun palsu, ya bisa saja dengan tujuan pribadi dia ya, seperti ada nih soal ini, tidak menuduh orang lain tapi ini hanya contoh ya teman-teman, seperti ini. Jadi ada seseorang yang bikin akun palsu di luar akun dia yang asli, akun dia yang asli dia punya, kemudian dia bikin lagi akun palsu menggunakan identitas dia sendiri, tapi mungkin dia menyebutkan dirinya single gitu kan, padahal dia nggak single lagi, atau dia sepertinya udah punya istri. Nah seperti itu. Jadi kalian juga harus nggak boleh polos-polos banget gitu loh kalau kenalan di sosial media ya kan, karena kalian juga harus melihat nih, ini beneran nggak sih orang ini atas nama ini, bener nggak namanya ini, tapi fotonya bener nih, cuman namanya kadang disamarkan gitu kan. Itu banyak banget, itu banyak juga, ada beberapa orang yang terkena seperti itu juga ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman beberapa orang juga yang saya lihat di sosial media juga. Oke. Kemudian setelah itu dia ingin mencari pasangan ya kan, dia mencari pasangan yang lain selain pasangannya, tapi semoga ya kalian di sini nggak akan pernah menemukan itu. Oke, cuman untuk tahu aja ya. Oke, jadi hati-hati loh kalau mau kenalan di sosial media. Oke, kemudian setelah itu untuk apa lagi? Nah ini nih ada satu lagi. Kenapa sih orang-orang bikin fake account? Karena dia ingin menguntit kemarin menguntit stalking ya. Stalking itu apa? Ya lihat ya video yang kemarin. Oke, kemarin aku udah posting mengenai apa itu stalking. Oke, jadi stalking buat apa ya? Buat di kebutuhan diri dia pribadi. Mungkin dia nggak mau ketahuan sama orang yang di stalkingnya, jadi dia pengen lihat storynya mungkin, dan pengen lihat postingannya. Jadi kalau kita lihat story kan kita ketahuan nih, oh si itu lihat story aku nih. Nah kalau pakai akun fake, orang itu nggak tahu kita ini siapa nih orangnya yang lihat story aku gitu. Mungkin dia ingin mengetahui sesuatu dari kamu, jadi hati-hati juga. Oke, jadi hati-hati juga sih kalau untuk posting story ya teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut ke gimana sih caranya kita bisa menghindari akun fake itu ya. Yang pertama adalah kita bikin private akun Instagram kita ya, privatein aja akun Instagramnya. Jadi yang bisa masuk dan melihat akun Instagram kita hanyalah orang-orang yang kita approve untuk menjadi followers kita. Jadi nggak semua orang, mungkin ada yang kita curigai nih ada tambahan pertemanan. Kita lihat dulu nih akunnya bagaimana. Kalau kita setuju dia mau ikut ke akun kalau kita setuju untuk dia memfollow kita, maka kita klik oke. Tapi kalau enggak ya udah, dia nggak akan bisa ngelihat apapun dari akun kita gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita bisa dengan hide ya. Misalnya kamu nggak mau privatein akun kamu, tapi kamu nggak mau juga nih terhindar dari yang namanya akun fake ya. Kalian bisa juga dengan mulailah kalian mengatur siapa saja yang bisa melihat story Instagram kalian. Jadi itu juga bisa membuat kalian tidak akan terdetek, karena kan selalu banyak apapun yang kita lakukan itu terlalu sering kita post di story. Nah jadi story itu juga penting untuk kalian amankan ya. Jadi kalian bisa mengaturnya, ada di pengaturan Instagram bagi siapa saja yang bisa ngelihat story kalian. Oke, semoga bermanfaat ya. Jadi kalian harus hati-hati nih, tapi jangan sampai juga kalian bikin fake account untuk merugikan orang lain ya. Tetap bijak bersosial media. Oke, dadah.